Kembali menyaksikan Invest Time Week, kami masih mengulas soal investasi saham cuan yang mudah dan simple. Kali ini bersama Assistant Vice President AVP Equity Analyst PT BNI Sekuritas Maksi Lisha Putra. Bagi Anda Sobat Cuan, pemirsa maupun pembaca CNBC Indonesia, Anda berkesempatan untuk bisa memenangkan hadiah tunai Rp1 juta. Caranya gampang, Anda tinggal scanning QR Code di layar Anda, kemudian download aplikasi BNI Beyond. Nah, 10 orang terpilih nanti berkesempatan membawa hadiah uang tunai ini. Selain itu, BNI Sekuritas juga sedang ada promo Netting Vaganza yang berlangsung dari 24 Maret hingga 23 Juni 2021 ini. Informasi lebih lanjutnya Anda juga masih bisa scan QR Code berikut ini. Promo karena Sobat Cuan bisa mendapatkan cashback sebesar 20% dari brokerage fee dan juga banyak promo lainnya sebagai nasabah BNI Sekuritas. Mari kita lanjutkan dialog kita masih di Invest Time Week kali ini bersama dengan BNI Sekuritas. Pak Maksi, nyatanya di lapangan masih banyak sekali paradigma yang beredar yang tidak tepat tentang berinvestasi saham. Katanya berinvestasi saham itu ribet dan kompleks banget proses mulai sampai ketika saya bahkan sudah berinvestasi saham. Apa yang perlu diluruskan Pak? Karena ternyata sekarang sesimpel itu kita tidak perlu secara personal atau fisik datang ke perusahaan-perusahaan sekuritas untuk jual beli saham. Bahkan semuanya bisa dilakukan di genggaman tangan kita. Apa yang perlu dilakukan untuk klarifikasi dan juga meluruskan paradigma berinvestasi saham ini kompleks? Ya, sebenarnya tidak kompleks ya, Mas Elmo ya. Kita tadi saya sampaikan Mas Elmo sendiri, kita cukup datang ke broker, diantaranya kami ya, BNI Sekuritas, lalu ya kita datang, kita mengisi form yang harus diisi, lalu semua perjanjian ditandatangani, dan itu nanti bisa ada pilihannya, bisa menggunakan yang tadi disampaikan, kita menggunakan handphone. Jadi kita bisa transaksi sendiri lewat handphone ataupun lewat laptop. Kita bisa memantau sendiri pergerakan harga sahamnya, lalu kita bisa melakukan kita menentukan sendiri mau di harga berapa kita beli dan di harga berapa kita jual. Itu tidak ada masalah ya. Jadi mungkin bagi para investor bisa dengan menggunakan teknologi seperti itu, atau mungkin juga bisa dengan menggunakan menghubungi sales dari BNI, dari perusahaan sekuritas, contohnya kami gitu ya. Itu bisa saja. Dan itu tergantung dengan pilihan masing-masing. Mereka maunya bagaimana. Mungkin kalau bagi investor yang mau cepat, ya udah aku mau pakai handphone saja, cepat ininya transaksinya, begitu. Baik. Anda sendiri melihat ditambahan lagi Mas Elmo ya sedikit tips tadi silakan. untuk investasi. Sorry. Ya. Silakan Pak Maksi. Mungkin sedikit investasi. Ya. Jadi mungkin para investor, terutama nih kalau kita bicara para investor retail ya, bukan investor institusi ya. Mungkin saham yang dimiliki jangan terlalu banyak, Mas Elmo. Karena apa? Nanti kita memantaunya sulit ya. Iya. Misalnya paling banyak 10 sampai 12 saham saja. Misalnya 3 atau 4 sektor. Kalau kita memiliki saham yang terlalu banyak, itu takutnya kita tidak bisa memantau ya bagaimana pergerakannya, bagaimana perkembangan news masing-masing emiten tersebut. Sementara kan kita tahu bahwa kita punya kesibukan masing-masing. Itu yang sangat perlu diperhatikan bagi para investor. Nah, padahal Pak Maksi kalau kita berbicara karakteristik dari milenial, ini kan biasanya ada fenomena the fear of missing out. Nanti saya takut kehilangan momennya ketika saya nggak masuk di sektor ini atau nggak masuk di sektor sana, sementara sedang hype. Sementara disarankan juga harusnya kita malah bagusnya memang lebih fokus ke beberapa sektor tertentu saja. Saran dari Anda agar kita tidak terdistract dengan fear of missing out atau takut kehilangan momennya, sehingga akhirnya semuanya malah saya borong, saya masukkan ke dalam portfolio investasi saya. Iya, ya. Jadi kita benar-benar pilih sekali, Mas Elmo. Pilih sekali sektor-sektor nih. Misalnya kita ada 3 sektor yang menjadi unggulan kita misalnya. Nah, dalam 3 sektor yang unggulan kita itu kita pelajari dulu ya. Sektor apa misalnya. Misalnya sektor perbankan begitu ya. Kita misalnya sektor perbankan kita lihat. Lalu mungkin ada sektor properti atau sektor semen begitu ya. Nah, itu kita lihat masing-masing sektor. Nah, bagaimana perkembangannya dalam kondisi sekarang dan dalam beberapa tahun ke depan. Lalu dari sektor itu kita pilih lagi mana saham-sahamnya yang kita lihat berpotensi baik dalam jangka panjang. Nah, itu yang kita harapkan akan memberikan potensi keuntungan yang lebih baik bagi para sahabat investor. Jadi juga kita jangan tiap jam misalnya melihat harga saham kita, atau mungkin tiap setengah jam. Itu nanti akan
memacu adrenalin kata orang ya. Iya. Jadi memacu adrenalinnya tapi ya nampaknya kurang Iya. efektif begitu. Nah, kita bisa melihatnya mungkin sekali seminggu, mungkin harga saham tertentu kita lihat hari ini, nanti lihat lagi minggu depan misalnya, atau lihat lagi akhir minggu ini. Nah, disitulah nanti kita akan menentukan langkah kita selanjutnya. Apakah kita akan jual karena kita melihat gainnya sudah lumayan, atau kita mau tambah lagi, atau mungkin menjual yang ini beli yang lain. Nah, itu bisa juga begitu. Tapi kembali untuk membeli saham-saham tersebut kita harus melihat fundamental yang bagus. Misalnya jangan yang saya bilang tadi, jangan spekulatif. Karena spekulatif itu risikonya tinggi. Risikonya tinggi. Jadi saya tidak menyarankan ya untuk sobat investor untuk membeli saham-saham misalnya harganya naik dalam 1-2 hari naiknya tinggi cepat sekali. Padahal fundamentalnya tidak jelas. Nah, itu yang kita harus waspada terhadap saham-saham tersebut. Ya, memacu adrenalin sampai susah tidur ini Pak Maksi ya. Anda melihat karakteristik dari milenial Indonesia sendiri dari pengamatan BNI Sekuritas, konsistensi dari para milenial untuk bertahan di sektor-sektor pilihan dengan fundamental yang baik ini seperti apa sih Pak? Atau kita tipikal milenial Indonesia ini juga masih gampang didistract karena ada 1 atau 2 emiten yang hype, pergerakan harga sahamnya gila-gilaan sampai naik terus sehingga kita akhirnya tinggalkan tadi fokus kita. Ya, jadi sebenarnya milenial ini mereka kan juga banyak informasi ya. Sekarang kan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, informasi mudah didapat. Jadi mereka akan lebih banyak informasi yang didapatkan. Jadi diharapkan mereka akan lebih selektif dalam memilih sektor yang mereka jadikan investasi. Dan setelah mereka yakin dengan sektor tersebut, lalu mereka bisa terus memantau bagaimana perkembangan sektor tersebut ya, baik itu dari global ataupun dari domestik. Di samping itu kita lihat juga sentimen dari global atau domestik kan juga mempengaruhi harga saham ya Mas Elmo ya. Tapi kembali kalau misalnya ternyata sentimen itu misalnya kurang mendukung, misalnya ada beberapa data-data perekonomian yang di bawah estimasi atau perkiraan, biasanya itu akan sedikit memberikan sentimen negatif terhadap indeks. Tapi kembali saya sampaikan itu kan hanya bersifat sentimen sesaat. Benar. Selama kita yakin dengan perusahaan tersebut, kita bisa saja mengambil posisi. Kita bisa beli lagi nih saham-saham yang sudah dijual murah tersebut. Dan kembali juga jangan terpicu oleh asing buang banyak, kita ikut-ikutan buang. Padahal kita melihat saham ini masih sangat menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kembali ya, itu tadi pemain saham ini jangan juga buru-buru. Ditambah lagi tipsnya nih Mas Elmo, untuk investasi saham ini kita jangan gunakan uang yang untuk kebutuhan sehari-hari. Kita gunakan uang kita yang istilah kata idle atau nganggur. Jadi jangan sampai misalnya kita gunakan ini untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara saat itu kita butuh uangnya dan harga saham lagi turun, berarti kan kita tidak ada pilihan untuk menjual kan? Nah, makanya kalau dengan uang yang nganggur tadi itu tidak berpengaruh pada kegiatan kita sehari-hari. Jadi itu anggap aja itu adalah uang sisa yang kita buat invest. Jadi kita lebih leluasa dalam mengelola uang kita tersebut. Jangan, aku butuh uang ini untuk satu hal, aku harus jual, padahal harganya lagi turun. Misalnya kan begitu. Akibatnya itu terjadi loss yang ya kadang-kadang loss-nya itu bisa besar atau bisa kecil. Tapi sementara kalau uang itu memang uang yang idle, yang tidak kita pakai sekarang ya. Tentu ini jumlahnya berbeda masing-masing orang ya. Masing-masing orang ada yang idle-nya mungkin 10 juta atau ada yang 1 miliar, ya terserah mereka mau menginvestasikan berapa. Nah, di situ nanti mereka akan lebih fleksibel dalam mengelola uang tersebut. Bisa saja mungkin hasil keuntungannya dia ambil misalnya, tapi modal dasarnya tetap di investasi saham. Atau mungkin keuntungannya dia invest lagi dan invest lagi, jadi seperti bola salju akan terus membesar. Baik, ya. Pak Maksi, kemudian kalau kita berbicara invest lagi dan balik ke invest di berikutnya, horizonnya ini seperti apa sih Pak berinvestasi saham dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya? Ya, horizonnya kembali itu Mas Elmo ya. Biasanya untuk keuntungan lebih optimal itu lebih ke arah jangka panjang ya, mungkin misalnya 6 bulan sampai setahun gitu ya. Tapi kembali kalau misalnya ternyata saham tersebut sudah naik sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya saya naik 20% saya akan di less gain, ya sudah terserah itu bisa di less gain-nya. Tapi ternyata masih
dalam waktu sebulan masih 10%, saya merasa masih belum cukup, aku tunggu dulu, boleh saja. Kembali begitu. Jadi potensi keuntungan saham ini memang tentunya masing-masing saham keuntungannya berbeda-beda dan juga jangka waktunya masing-masing investor memiliki perspektif yang beda-beda pula. Dan biasanya misalnya saham-saham yang lebih volatile itu kita lihat saham-saham yang ini ya pertambangan atau mining. Karena apa? Pertambangan itu mereka terkait dengan harga komoditasnya, seperti harga komoditas nikel, harga komoditas emas. Nah, itu kan terkait dengan harganya di London Metal Exchange atau LME. Misalnya harganya mengalami kenaikan, biasanya akan memberikan sentimen yang cukup positif terhadap emitennya. Sementara kalau harganya lagi turun, investor mungkin akan mengalokasi profit taking seperti dulu. Tapi seperti kita lihat, kalau memang kita memang cukup yakin dengan potensi kenaikan kinerjanya, potensi future-nya masih bagus, kita jangan terbawa emosi atau terbawa panik begitu ya. Baik. Itu. Ya, Maksi Lisya Putra, EVP Equity Analyst dari BNI Sekuritas. Pak Maksi, terima kasih banyak sudah banyak berbagi ilmu, strategi, dan tips dari BNI Sekuritas untuk berinvestasi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.